Menara Cukong-Cukong 130. Edisi ke-1086 hingga 1090. Bersama suara serak cerita dilanjut. Keempat pembantu Sima Tianchen bahkan mulai mencela tetua kedua dan keluarga Sima. Apa yang terjadi hari ini adalah semua kesalahan tetua kedua dan keluarga Sima. Setelah meninggalkan tanah suci surga jiwa, aku memberitahu ayahku agar keluarga kami membuat garis yang jelas dengan tetua kedua dan keluarga Sima. Setelah kembali, aku juga memberitahu pamanku untuk berpisah dengan tetua kedua dan keluarga Sima. Sima Tianchen berani mengingini kuali ilahi penekan jiwa milik Tuan Muda Chu. Dia pantas mati. Jika Tuan Muda Chu ingin meminta pertanggungjawaban tetua kedua dan keluarga Sima, aku dapat bersaksi. Tidak mungkin. Syarat yang ditawarkan oleh Cukong terlalu murah hati. Mereka hanya melihat harta langka seperti benih teratai kekacauan di buku-buku kuno. Mereka yakin dalam hati bahwa jika mereka bisa mendapatkan benih teratai kekacauan, kecepatan kultivasi mereka akan meningkat pesat. Cukong mendengar jaminan dari semua orang dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Sudah larut, sudah waktunya untuk meninggalkan tanah suci surga jiwa. Dia menyingkirkan kultivasi dan badan semua orang yang tersegel, lalu mengeluarkan 11 pil penyembuh dan melemparkannya ke Lin Bing dan yang lainnya. Setelah Lin Bing dan yang lainnya sedikit pulih, dia membawa mereka ke pintu masuk tanah suci surga jiwa. Selama perjalanan, Cukong meminta Lin Bing dan yang lainnya untuk menghapus segel pada cincin penyimpanan mereka sendiri. Bagaimanapun, Lin Bing dan yang lainnya adalah bawahannya dan mematuhi perintahnya. Jika dia secara paksa menghapus jejak jiwa pada cincin penyimpanan semua orang, itu pasti akan melukai jiwa semua orang. Kemudian, Cukong mendesak kekuatan jiwa untuk menjelajahi cincin penyimpanan Lin Bing dan yang lainnya. Lin Bing dan yang lainnya bukan hanya murid dalam kelas 3 dari Sekte Surga Jiwa, tetapi juga berasal dari keluarga kaya dan memiliki banyak kekayaan. Terutama keempat pembantu Sima Tianchen. Mereka menerima manfaat besar yang diberikan oleh tetua kedua, Sima Xuanfeng, sebelum setuju untuk membantu Sima Tianchen. Tentu saja, orang dengan kekayaan terkaya adalah Sima Tianchen. Sebagai murid langsung dari tetua kedua dan tuan muda keluarga Sima, kekayaannya jauh melebihi yang lain. Harta karun di dalam cincin penyimpanan ke-12 orang jenius berjumlah lebih dari 2 juta keping batu dewa tingkat rendah, yang sebanding dengan hadiah untuk tempat pertama di tanah suci surga jiwa. Di antara mereka, selain sejumlah besar sumber daya kultivasi dan harta karun alam, ada juga 40 keping esensi giok jiwa Tianyan. Ini adalah hasil panen Sima Tianchen, Lin Bing, dan yang lainnya di hutan jiwa. Dengan 40 keping esensi giok jiwa Tianyan ini, Cukong memiliki 490 keping esensi giok jiwa Tianyan di tangannya. Perjalanan ke tanah suci surga jiwa ini, dia dapat dikatakan telah menghasilkan banyak uang. Di luar tanah suci surga jiwa, tetua kedua mengerutkan kening. Menurut situasi sebelumnya, para jenius yang memasuki tanah suci surga jiwa seharusnya sudah keluar sekarang. Dan kali ini, sampai sekarang, hanya Shen Jiyun dan Xing Haitao yang telah meninggalkan tanah suci surga jiwa. Para jenius lainnya belum keluar. Setelah menunggu setengah jam lagi, gerbang kehampaan sedikit bergetar. Cukong memimpin Lin Bing dan yang lainnya keluar dari gerbang kehampaan. Ketika tetua kedua melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat muram. Seperti yang diharapkan oleh tetua ini, Sima Tianchen dikepung dan dibunuh oleh Tian Jiao. Di mata tetua kedua, pasti Cukong dan Lin Bing dan yang lainnya yang bergabung untuk mengepungnya. Kalau tidak, dengan kekuatan Sima Tianchen, bahkan jika dia dikalahkan, dia pasti bisa melarikan diri. Kamu sangat berani. Tetua kedua melotot ke arah Cukong, Lin Bing dan yang lainnya, dan seluruh badannya meledak menjadi niat membunuh yang mengerikan. Sima Tianchen bukan hanya murid langsung dari tetua ini, tetapi juga pilar markas besar Sekte Pemburu Surgaku. Kamu berani bergabung untuk mengepung dan membunuhnya, yang tidak bisa dimaafkan. Saat dia berkata, tetua kedua hendak mengambil tindakan. Tetua ketiga melintas dan langsung menghalangi di depan Cukong, Lin Bing dan yang lainnya. Tetua kedua, jangan cepat marah. Kita perlu mendengar apa yang dikatakan Cukong dan yang lainnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Cukong berkata, Sima Tianchen bersekongkol dengan 4 orang jenius untuk membunuhku, tetapi akhirnya aku yang membunuh mereka. Semua orang yang hadir dapat membuktikannya.
Keempat pembantu Sima Tianchen berbicara satu demi satu. Benar sekali. Tetua kedua dan kepala keluarga Sima menemukan kita terlebih dahulu dan meminta kita untuk membantu Sima Tianchen dan menjaga Tuan Muda Chu di tanah suci surga jiwa selamanya. Tetua kedua dan kepala keluarga Sima masih berada di badan kita berempat, melakukan metode rahasia untuk menyerap kekuatan beberapa harta 5 elemen yang berharga. Mereka digunakan untuk membantu Sima Tianchen dalam melakukan teknik rotasi 5 bentuk. Sekarang, kekuatan metode rahasia itu belum sepenuhnya hilang. Para tetua dapat datang dan memeriksanya. Sima Tianchen menginginkan posisi murid utama Tuan Muda Chu. Niatnya jahat dan dia pantas mati. Kami berempat berkolusi dengan Sima Tianchen, melanggar aturan sekte, dan secara sukarela menerima hukuman. Perkataan keempat pembantu itu membuat pupil tetua kedua mengecil. Ia tidak pernah menyangka bahwa keempat pembantu itu akan berinisiatif untuk mengungkapkan informasi dan bahkan bersedia membiarkan para tetua memeriksa badan mereka. Omong kosong, tegur tetua kedua. Namun kemudian, Lin Bing dan yang lainnya angkat bicara satu demi satu untuk membenarkan perkataan keempat pembantu itu. Aku bersumpah demi hidupku bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan Sima Tianchen. Tuan Muda Chu tidak dapat disalahkan. Tuan Muda Chu hanya membela diri. Bahkan Shen Jiyun dan Xing Haitao, yang merupakan orang pertama yang keluar dari tanah suci surga jiwa, angkat bicara untuk Cukong. Hal ini membuat hati tetua kedua langsung hancur dalam sekejap. Jika hanya beberapa orang yang bersaksi untuk Cukong, ia masih bisa membantahnya. Namun sekarang, semua Tianjiao bersaksi untuk Cukong. Dan tidak ada yang akan menerima perkataannya sama sekali. Tetua ketiga langsung berbicara dan menjelaskan, Sima Tianchen mengambil inisiatif untuk menyerang Cukong. Dan dibunuh olehnya. Itu sepenuhnya salahnya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Mendengar ini, tetua kedua mengepalkan tinjunya dengan keras, dan kebencian di hatinya langsung meningkat hingga ekstrim. Dia ingin pergi dengan marah, tetapi dihentikan oleh tetua ketiga. Tetua kedua, hasil dari tanah suci surga jiwa belum diumumkan, dan hadiahnya belum diberikan. Bagaimana kamu bisa pergi lebih awal? Sua, mata semua tetua langsung tertuju pada tetua kedua. Melihat ini, tetua kedua harus menahan amarahnya dan menggertakkan giginya dan berkata, semua jenius, keluarkan esensi giok jiwa surgawi yang kamu panen di tanah suci surga jiwa. Di antara 14 jenius yang hadir, hanya 3 yang mengeluarkan esensi giok jiwa surgawi. Di antara mereka, Xing Haitao memiliki 4. Shen Jiyun memiliki 6. Dan di depan Cukong, ada 490. Adapun Lin Bing dan yang lainnya, tidak ada satupun. Ketika tetua kedua melihat pemandangan ini, darah dan ki-nya melonjak, dan dia hampir muntah darah karena marah. Mereka berada dalam kelompok yang sama. Cukong dan Lin Bing dan yang lainnya pasti berada dalam kelompok yang sama. Tetua kedua meraung dalam hatinya. Menurut pemikirannya, Cukong dan Lin Bing dan yang lainnya pasti telah berkolusi satu sama lain sebelum memasuki tanah suci surga jiwa. Kalau tidak, bagaimana mungkin Lin Bing dan yang lainnya mengikuti jejak Cukong dan menyumbangkan semua keuntungan mereka kepada Cukong? Biarkan Cukong menciptakan rekor yang tak tertandingi, menjadi terkenal di sekte surga jiwa, dan sangat meningkatkan prestisenya di benak para muridnya. Adapun Cukong, dia mengalahkan Lin Bing dan yang lainnya di tanah suci surga jiwa sendirian, dan kemudian mengambil tindakan untuk menaklukkan mereka. Tetua kedua bahkan tidak pernah memikirkannya. Bukan hanya tetua kedua yang tidak memikirkannya, tetapi tetua ketiga dan yang lainnya juga tidak memikirkannya. Mata para tetua berbinar, dan mereka semua berpikir bahwa Cukong sangat bijaksana dan memiliki cara yang luar biasa. Dia telah meramalkan rencana tetua kedua dan Sima Xuanfeng sebelumnya dan memberikan tanggapan. Tetua kedua, hasilnya telah diumumkan. Bukankah sudah waktunya untuk memberikan hadiah, kata Cukong ringan. Tetua kedua menatap Cukong dengan kesal, menggertakkan giginya dan berkata, karena para jenius lainnya tidak mendapatkan apapun, hanya 3 teratas yang akan diputuskan di tanah suci surga jiwa ini. Tempat ketiga Xing Haitao bisa mendapatkan 200.000 keping batu dewa tingkat menengah dan senjata dewa tingkat rendah tingkat 6. Tempat kedua Shen Jiyun bisa mendapatkan 300.000 batu dewa kelas menengah dan senjata dewa tingkat menengah kelas 6. Tempat pertama Cukong bisa mendapatkan 500.000 batu dewa kelas menengah,
senjata dewa tingkat menengah kelas 6, dan sebotol esensi kura-kura hitam dewa laut biru. Setelah mengatakan itu, tetua kedua mengeluarkan 3 cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Cukong, Shen Jiyun, dan Xing Haitao. Tetua kedua menatap Cukong dan mengancamnya dengan transmisi suara, "Tuan Chu, jangan terlalu cepat senang. Sima Tianchen sudah mati, dan keluarga Sima tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Setelah meninggalkan kata-kata yang kejam, tetua kedua pergi dengan marah dengan hati yang penuh amarah. Cukong mengabaikan ancaman tetua kedua, mengambil cincin penyimpanan, dan mendesak kekuatan jiwanya untuk menjelajahinya. Di dalamnya ada gunung kecil batu dewa kelas menengah, pedang dewa tingkat menengah 6 dengan 5 elemen, dan sebotol esensi darah yang disegel. Jelas, ketiga harta ini awalnya disiapkan untuk Sima Tianchen. Pada akhirnya, mereka murah untuk Cukong. Esensi darah kura-kura hitam dewa laut biru ada di tangan, dan level keempat seni kekacauan bawaan telah berhasil mengambil langkah pertama. Selama aku dapat mengumpulkan 8 atribut yang tersisa dari esensi darah kura-kura hitam dewa tingkat tinggi tingkat 7, aku dapat memasuki level keempat seni kekacauan bawaan. Mata Cukong bersinar dengan kegembiraan. Karena tetua kedua dapat memperoleh esensi darah kura-kura hitam dewa tingkat tinggi tingkat 7, maka master top lainnya di 3 negara bagian atas pasti dapat memperolehnya. Selama dia mencari dengan seluruh kekuatannya, dia pasti akan dapat mengumpulkan 9 atribut dari esensi darah kura-kura hitam dewa tingkat tinggi tingkat 7 sebelum pergi ke surga Dewa Tengah, melangkah ke level keempat seni kekacauan bawaan, dan membiarkan darah di badannya dipromosikan ke urat ilahi tingkat 4. Setelah tetua kedua pergi, para tetua lainnya dan para jenius juga pergi satu demi satu. Tak lama kemudian, hanya Cukong, tetua ketiga, Shen Jiyun, dan Xing Haitao yang tersisa di depan Soul Heaven Glassland. Alasan mengapa Shen Jiyun dan Xing Haitao tetap tinggal adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Cukong secara langsung. "Terima kasih, Tuan Chu." Keduanya mengepalkan tangan mereka ke arah Cukong, mata mereka penuh dengan rasa terima kasih. Di Soul Heaven Glassland, Cukong tidak mempermalukan mereka. Ini adalah alasan pertama untuk berterima kasih. Hal kedua yang harus disyukuri adalah bahwa mereka berdua mampu mencapai tempat kedua dan ketiga karena Cukong. Jika tidak, dengan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak akan bisa masuk 10 besar. Cukong melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan berterima kasih padaku, ini yang pantas kamu dapatkan." Jika Shen Jiyun dan Xing Haitao memilih untuk bergabung dengan Sima Tianchen, maka mereka akan seperti Lin Bing dan yang lainnya, dan dia akan melemparkan teknik erosi jiwa pada mereka dan menanam tanda erosi jiwa pada jiwa mereka. Mereka berdua bisa mendapatkan begitu banyak karena mereka tidak tergoda dan mampu berpegang teguh pada niat awal mereka. Shen Jiyun dan Xing Haitao menggelengkan kepala. Meskipun mereka berkata begitu, keduanya menerima kebaikan hati Cukong. Mereka menyimpan kebaikan hati ini di dalam hati mereka, dan jika mereka membutuhkannya di masa depan, mereka pasti akan membalas Cukong. Setelah Shen Jiyun dan Xing Haitao pergi, ketiga tetua mendatangi Cukong, menepuk bahu Cukong, dan memuji, "Bagus sekali." Penampilan Cukong jauh melampaui harapannya. Dia pikir Cukong beruntung bisa meninggalkan tanah suci surga jiwa hidup-hidup. Tanpa diduga, Cukong benar-benar membunuh Sima Tianchen. Dia tidak hanya berhasil menyelesaikan krisis ini, tetapi dia juga memenangkan tempat pertama di tanah suci surga jiwa, menciptakan rekor yang tak tertandingi. Setelah hari ini, Cukong akan sepenuhnya mengamankan posisi murid utama, dan tidak ada murid di sekte surga jiwa yang berani bersaing dengannya lagi. Setelah memuji, ketiga tetua meminta maaf kepada Cukong dan mengakui bahwa mereka telah salah menilai Cukong sebelumnya, berpikir bahwa Cukong sombong. Cukong melambaikan tangannya dengan cepat, menunjukkan bahwa dia tahu bahwa ketiga tetua itu melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Setelah tetua ketiga meminta maaf, dia menyemangati Cukong dan menyuruhnya untuk berlatih dengan baik dan datang kepadanya jika dia menemui masalah. Cukong kemudian berkata, "Tetua ketiga, aku butuh 8 atribut lainnya dari darah esensi kura-kura hitam tingkat tinggi tingkat 7. Aku harap kamu dapat membantuku mencarinya." Mendengar ini, tetua ketiga mengangguk dan berkata, "Aku akan menggunakan koneksiku untuk membantumu menemukannya." "Terima kasih, tetua ketiga." Cukong mengepalkan tangannya dan berterima kasih padanya.
Sebagai seorang eksekutif senior dari markas besar Sekte Surga Jiwa Dewa Bawah, tetua ketiga memiliki jaringan kontak yang sangat kuat. Dengan bantuannya dalam mencari darah esensi kura-kura hitam dewa, itu pasti akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah tetua ketiga pergi, Cukong juga kembali ke gunung kecil tempat dia tinggal. Dia memperoleh banyak hal dari perjalanan ke tanah suci surga jiwa ini dan perlu mencernanya dengan baik. Masih ada 7 hari lagi sebelum lelang kota Fengyun, yang merupakan waktu yang tepat baginya untuk meningkatkan kekuatannya beberapa langkah. Cukong kembali ke gunung kecil, berjalan masuk ke dalam rumah, dan dengan sebuah pikiran, ia langsung memasuki lantai 7 pagoda, duduk bersila di batu kekacauan, dan mengabdikan dirinya untuk berlatih. Waktu bagaikan air yang mengalir, berlalu dalam sekejap. Dalam sekejap, 57,5 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Duar, Cukong, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan jiwa seluas lautan meledak dari badannya, menyapu seluruh ruang, menciptakan lapisan riak ruang, yang sangat menakutkan. 57,5 tahun latihan keras, ditambah dengan sejumlah besar esensi giok jiwa Tianyan, membuat ranah jiwa Cukong maju pesat, berhasil mencapai puncak tingkat ke-7 jiwa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di markas besar Sekte Jiwa Sentian, hanya kekuatan jiwa tetua pertama dan kedua yang lebih tinggi darinya. Bahkan kekuatan jiwa tetua ketiga hanya sebanding dengannya. Sayang sekali tidak ada warisan dan bantuan dari ahli pil dewa kelas 7 dan ahli formasi dewa, kalau tidak, kekuatan jiwaku bisa ditingkatkan lebih jauh lagi. Cukong berkata dengan agak tidak puas. Jika level alkimia dan formasinya bisa mencapai level alkemis dewa kelas 7 tingkat rendah atau ahli formasi dewa, kemungkinan besar dia akan bisa membantu ranah jiwanya, menerobos penghalang ranah, dan memasuki ranah jiwa 8 ekstrim, mencapai level yang sama dengan para tetua agung. Ini juga membuatnya semakin menantikan konferensi lelang kota Fengyun. Selain peningkatan kekuatan jiwa, 57,5 tahun latihan keras, ditambah dengan sejumlah besar batu ajaib tingkat menengah, serta bantuan pil ajaib pemurni badan 5 bentuk tingkat atas dan pil ajaib ki bergizi King Yuan tingkat atas, juga memungkinkan Cukong untuk membuat terobosan dalam kultivasi dan alam fisiknya. Kultivasinya telah ditingkatkan dari tingkat ke-5 akhir Raja Surgawi ke tingkat ke-6 Tengah Raja Surgawi. Badan fisiknya telah memasuki puncak tingkat ke-5 alam badan ilahi. Dengan kekuatan fisiknya sendiri, ia dapat menghancurkan Raja Surgawi tingkat menengah biasa. Dengan kesatuan ki dan badan, ia cukup untuk mengalahkan Raja Surgawi tingkat menengah. Adapun 3 kehidupan dan 10.000 pedang dan angin dan petir, meskipun telah meningkat, mereka masih sedikit kurang dari terobosan. Bagaimanapun, Cukong telah mengolahnya ke tingkat keberhasilan yang besar, dan langkah selanjutnya adalah tingkat kesempurnaan. Anda tahu, kedua keterampilan sihir ini adalah keterampilan sihir tingkat menengah tingkat bumi teratas yang diwariskan oleh permaisuri kekacauan. Setelah mengolah ke tingkat kesempurnaan, kekuatannya sebanding dengan keterampilan sihir tingkat tinggi tingkat bumi biasa, yang sangat kuat. Sangat sulit untuk mengolahnya hingga sempurna. Terlebih lagi, tingkat garis keturunan Cukong hanya urat ilahi tingkat 3. Butuh waktu lebih lama daripada Tian Jiao yang sebenarnya. Namun, jika Cukong diberi waktu lagi, dia akan mampu mengolah mereka hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Saat itu, kekuatan tempurnya pasti akan melonjak lagi. Sudah hampir waktunya berangkat ke kota Fengyun. Cukong berkata dalam hati, saya harap lelang kota Fengyun ini tidak akan mengecewakan saya. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, 7 hari telah berlalu di dunia luar. Selama 7 hari ini, banyak hal terjadi di dunia luar. Setelah berita kematian Sima Tiansen keluar, keluarga Sima sangat marah. Kepala keluarga, Sima Xuanfeng, ingin membunuh jalannya ke pegunungan surga jiwa dan mengirim Cukong pergi secara pribadi. Namun, markas besar Sekte Surga Jiwa Dewa Bawah mengambil sikap yang kuat dan merilis berita tersebut. Cukong adalah murid utama dari markas besar Sekte Surga Jiwa Dewa Bawah. Jika keluarga Sima berani mengambil tindakan terhadap Cukong, itu akan menjadi deklarasi perang terhadap Sekte Surga Jiwa. Tidak hanya itu, keluarga kelas 1 seperti keluarga Lin, yang sebelumnya memiliki hubungan baik dengan keluarga Sima, berbalik melawan mereka dan menarik garis yang jelas dengan keluarga Sima, membuat Sima Xuanfeng cemas. Hanya dalam beberapa hari,
nama Cukong telah bergema di seluruh 3 negara bagian atas. Semua kekuatan utama tahu bahwa seorang jenius tak tertandingi dari 4 negara bagian bawah telah mengambil posisi sebagai murid utama markas besar Sekte Surga Jiwa Dewa Bawah. Cukong tidak mengerti ini, dia juga tidak peduli. Dia meninggalkan pegunungan surga jiwa, berubah menjadi burung yang menakjubkan, dan terbang menuju ke arah kota Fengyun. Beberapa jam kemudian, Cukong tiba di kota Fengyun. Kota Fengyun, yang sudah sangat ramai, menjadi lebih ramai hari ini. Hari ini adalah lelang 3 tahunan kota Fengyun. Semua toko di kota akan mengeluarkan harta karun teratas untuk dilelang. Para pembudidaya dalam radius jutaan mil semua bergegas untuk bergabung dalam kegembiraan. Tentu saja, tidak semua orang memenuhi syarat untuk memasuki tempat lelang utama. Bagaimanapun, tempat pelelangan utama memiliki ruang yang terbatas, dan hanya para kultivator dengan kekuatan yang kuat atau latar belakang yang mendalam yang memenuhi syarat untuk masuk. Tentu saja, selain tempat pelelangan utama, kota Fengyun telah secara khusus membuka 5 tempat cabang bagi para kultivator biasa untuk berpartisipasi. Cukong langsung menuju ke tempat pelelangan utama di pusat kota. Penjaga di pintu masuk tempat tersebut mengangkat tangannya untuk menghentikan Cukong dan berkata dengan sopan, "Saya ingin tahu dari mana tamu terhormat itu berasal." Cukong berkata, "Dari markas besar Sekte Surga Jiwa Sentian." Sikap penjaga menjadi lebih sopan setelah mendengar ini, "Jadi, Anda adalah tamu terhormat dari Sekte Surga Jiwa." Tempat pelelangan utama memiliki persyaratan untuk identitas tamu yang masuk. Anda perlu menunjukkan token identitas Anda untuk diperiksa. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Cukong mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Dia membalikkan tangan kanannya, mengeluarkan token identitasnya dari cincin penyimpanan, dan menyerahkannya kepada penjaga. Setelah penjaga mengambil token tersebut, dia melihat 5 kata besar kepala murid di atasnya, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. "Jadi, ini Tuan Muda Chu, maafkan aku." Penjaga itu membungkuk dengan tergesa-gesa, dan sikapnya langsung berubah dari sopan menjadi hormat. Dalam beberapa hari terakhir, nama Cukong telah menyebar ke seluruh 3 negara bagian atas. Bahkan dia telah mendengar reputasi Cukong dan tahu bahwa Cukong adalah orang kejam yang membunuh tuan muda dari keluarga Sima. Penjaga itu segera memberitahu pengurus. Sesaat kemudian, pengurus muncul di pintu masuk tempat lelang dan secara pribadi memimpin Cukong. Tempat lelang utama dibagi menjadi 2 lantai. Lantai pertama adalah aula, tempat para kultivator biasa duduk. Lantai kedua adalah ruang pribadi, tempat hanya orang kuat di atas alam raja suci atau kultivator dengan latar belakang kuat yang memenuhi syarat untuk duduk. Sebagai murid utama dari markas besar Sekte Jiwa Surgawi Dewa Bawah, Cukong tidak hanya memenuhi syarat untuk pergi ke lantai 2, tetapi juga memenuhi syarat untuk duduk di ruang pribadi yang paling terhormat. Di bawah kepemimpinan pengurus, Cukong datang ke ruang pribadi Tianzi nomor 2. Tepat saat dia hendak memasuki ruang pribadi, suara berisik tiba-tiba datang dari belakangnya. Seorang pemuda dengan sikap sombong berjalan mendekat dan berteriak mengancam, "Saya bisa datang untuk menghadiri pelelangan untuk memberikan muka kepada kota Fengyunmu. Tidak hanya kotak nomor 1 yang ditempati, tetapi bahkan kotak nomor 2 pun tidak disediakan untuk saya. Apakah Anda benar-benar mengira saya buah kesemek yang lembut?" Pelayan itu melihat pemuda itu datang dan berkata dengan cepat, "Tuan Muda Yuan, sudah ada tamu di kotak nomor 2. Saya akan mengantar Anda ke kotak nomor 3. Pemuda yang disebut Tuan Muda Yuan melirik Cukong dan melihat bahwa dia tampak tidak dikenal. Dia mendengus dingin, benar-benar lelucon. Sebagai Tuan Muda dari keluarga Yuan, salah satu dari 4 keluarga teratas, bukankah saya memiliki status dan posisi yang sama dengan yang lain? Bahkan jika dia adalah putra penguasa kota Anda, dia tidak memenuhi syarat untuk naik pangkat di atas saya." Pelayan itu sangat takut ketika mendengar kata-kata itu, dia berkeringat dingin dan dengan cepat mengingatkan, "Tuan Muda Yuan, berhati-hatilah dengan kata-katamu." Wajah pemuda itu menjadi semakin buruk ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia merasa posisinya terancam. Dia menatap Cukong dan berkata dengan nada dingin, "Wah, akulah Tuan Muda keluarga Yuan, Yuan Zilin. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera serahkan kotak Tianzi nomor 2. Yuan Zilin. Aku belum pernah mendengarnya." Cukong bahkan tidak melihat ke arah Yuan Zilin, dan berbalik untuk bersiap masuk ke kotak Tianzi nomor 2. Melihat ini, Yuan Zilin sangat marah, "Kau sangat sombong. Hari ini,
Aku akan memberimu pelajaran atas nama para tetua. Sebagai tuan muda keluarga Yuan, Yuan Zilin sangat mengenal pasukan teratas dan tuan muda dari keluarga teratas di 3 negara bagian. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat Cukong. Menurutnya, bahkan jika Cukong terlahir luar biasa, selama dia bukan tuan muda atau tuan muda dari pasukan teratas dan keluarga teratas, dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun sayangnya, Cukong adalah eksistensi yang tidak dapat dia ganggu. Tepat saat Yuan Zilin hendak bertindak, dia ditundukkan oleh pengurus di sampingnya. Sebagai pengurus tempat pelelangan utama, kultivasinya mencapai tahap awal Saint Lord tingkat pertama. Tentu saja, dia tidak sebanding dengan Yuan Zilin. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Yuan Zilin berteriak panik, aku adalah tuan muda keluarga Yuan. Bahkan jika anak ini benar-benar putra penguasa kotamu, dia tidak bisa dibandingkan denganku. Teriakan Yuan Zilin menarik perhatian banyak tamu. Semua orang keluar dari kotak dan mengarahkan pandangan mereka ke sini. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan mengingatkan dengan tak berdaya, Tuan Muda Yuan, nama tamu ini adalah Cukong. Yuan Zilin mendengus dingin, aku tidak peduli siapa namanya. Tidak ada seorang pun yang bermarga Chu di 4 keluarga teratas. Tidak ada tuan muda bermarga Chu di 3 pasukan teratas. Tiba-tiba, Yuan Zilin memikirkan sesuatu dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia adalah Cukong, murid utama dari markas besar Sekte Surga Jiwa Dewa Bawah. Pelayan itu mengangguk. Wajah Yuan Zilin sedikit memucat. Tidak heran pelayan itu membantu Cukong. Meskipun ada ribuan pasukan dan keluarga di 3 negara bagian atas, hanya 3 kekuatan teratas dan 4 keluarga teratas yang dapat disebut teratas. Di antara mereka, 3 kekuatan teratas adalah Sekte Pedang Tiran Gila, Paviliun Raja Bela Diri, dan Sekte Surga Jiwa. 4 keluarga teratas adalah keluarga Sima, keluarga Ji, keluarga Jiang, dan keluarga Yuan. Sebagai salah satu dari 3 kekuatan teratas di 3 negara bagian atas, Sekte Surga Jiwa sangat kuat dan jauh melampaui keluarga Yuan. Sebagai tuan muda keluarga Yuan, identitas dan statusnya memang tidak sebaik Cukong. Namun, Yuan Zilin tidak terlalu panik. Menurutnya, dia adalah tuan muda keluarga Yuan, dan dia juga merupakan tokoh terkenal di 3 negara bagian atas. Cukong pasti akan memberinya muka. Tuan Chu, apa yang terjadi tadi semuanya salah paham. Saya akan pergi sekarang. Yuan Zilin berkata dengan sopan. Anda ingin menutupi apa yang terjadi tadi hanya dengan salah paham. Cukong mensibir. Jika seseorang menghormatinya dengan 1 kaki, dia harus menghormati mereka 10 kaki. Namun, sikap Yuan Zilin tadi tidak menghormatinya. Jika dia bukan murid utama markas besar Sekte Dewa Langit Jiwa Surgawi Bawah, Yuan Zilin pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Yuan Zilin mendengar ini dan wajahnya membeku, apa maksud Tuan Chu? Minta maaf dan perbaiki kesalahan. Jika tidak, saya akan mengusir Anda. Cukong berkata dengan ringan. Wajah Yuan Zilin tiba-tiba menjadi jelek. Sudah banyak penonton di sekitar. Jika dia meminta maaf dan menebus kesalahannya kepada Cukong di depan umum, di mana wajahnya akan berada. Tepat saat dia berpikir, dia tiba-tiba merasakan getaran di sekujur badannya. Dia merasakan dingin yang tak berujung di mata Cukong. Yuan Zilin kemudian teringat bahwa Cukong adalah pria kejam yang membunuh Sima Tiansen. Meskipun dia adalah tuan muda dari keluarga Yuan, dia tidak sebaik Sima Tiansen dalam hal status atau kekuatan. Jika Cukong benar-benar mengambil tindakan, dia pasti akan diusir dari tempat pelelangan utama. Pada saat itu tidak hanya akan menjadi kehilangan muka, tetapi juga kehilangan martabat. Yuan Zilin membungkuk dengan tegas untuk meminta maaf tanpa ragu-ragu. Apa yang terjadi tadi adalah semua kesalahanku. Aku harap Tuan Chu akan bermurah hati dan tidak menaruh dendam padaku. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Cukong. Itu berisi 100.000 keping batu dewa kelas menengah sebagai permintaan maaf. Cukong mengambil cincin penyimpanan itu dengan santai dan berkata dengan ringan, ini baru pertama kali, dan itu tidak akan terjadi lagi. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke kotak Tianzi nomor 2. Yuan Zilin merasakan tatapan mengejek dari para tamu di sekitarnya, dan menggertakkan giginya dalam hati dan berkata, Tuan Chu, masalah ini belum berakhir. Dia segera berdiri dan berjalan ke kotak Tianzi nomor 3 di sebelahnya, dan mengeluarkan jimat giok transmisi suara dari cincin penyimpanannya.
Dia menyampaikan berita bahwa Cukong akan berpartisipasi dalam pelelangan kota Fengyun kepada keluarga Sima. Di kotak Tianzi nomor 2, pengurus membungkuk dan mengepalkan tinjunya, meminta maaf kepada Cukong. Dan berkata, kegagalan saya dalam mengaturnya dengan benar, yang menyebabkan konflik antara Tuan Muda Chu dan Tuan Muda Yuan. Saya harap Tuan Muda Chu akan memaafkan saya. Cukong melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa tamu di kotak Tianzi nomor 1. Sebagai murid utama markas besar Dewa Rendah Tianhun Tianzong, ia ditempatkan di kotak Tianzi nomor 2. Ini menunjukkan bahwa status tamu di kotak Tianzi nomor 1 lebih tinggi darinya. Pelayan itu berkata dengan hormat, itu adalah Tuan Muda Pavilion Wuang, Su Feixuan. Cukong mengangguk ketika mendengarnya. Ternyata itu dia. Pavilion Wuang, salah satu dari 3 kekuatan teratas di 3 negara bagian atas, memiliki sejarah panjang dan warisan yang kaya. Dikatakan bahwa kata Wang di Pavilion Wuang mewakili orang kuat di alam Raja Dewa. Sejak didirikan, Pavilion Wuang telah menghasilkan beberapa orang kuat di alam Raja Dewa dan pergi ke Zhongshantian, dengan kekuatan yang sangat kuat. Meskipun Sekte Huntian berasal dari kekuatan besar di alam Dewa, markas besar Sekte Huntian di surga Dewa Rendah berfokus pada kultivasi jalan jiwa. Pavilion Wuang berfokus pada kultivasi, dan kekuatan tempurnya yang komprehensif lebih tinggi daripada Sekte Huntian di surga Dewa Rendah. Oleh karena itu, kota Fengyun mengatur Su Feixuan untuk duduk di kotak Tianzi nomor 1 dan mengatur Cukong untuk duduk di kotak Tianzi nomor 2. Cukong menunggu dengan sabar di dalam kotak selama lebih dari setengah jam. Kursi-kursi di tempat itu hampir penuh. Pada saat ini, pintu tempat lelang utama perlahan ditutup. Ini berarti lelang akan segera dimulai. Seorang pria parubaya dengan wajah berwibawa dan aura yang kuat melangkah ke panggung lelang. Pria ini adalah wali kota Fengyun, dan kultivasinya setinggi tahap awal tingkat keempat Saint Lord. Melihat seluruh 3 negara bagian atas, dia dianggap sebagai tokoh teratas. Lord kota Fengyun melihat sekeliling dan tertawa keras. Hari ini adalah lelang 3 tahunan kota Fengyun. Terima kasih semuanya telah datang untuk mendukung kami meskipun jadwal kalian padat. Ini adalah suatu kehormatan bagi kota Fengyun. Kalian semua harus sangat jelas tentang aturan lelang, jadi saya tidak akan menjelaskan secara rinci. Saya nyatakan bahwa lelang ini resmi dibuka. Begitu kata-kata itu terucap, 2 wanita cantik dengan badan anggun dan wajah halus berjalan ke panggung lelang dengan pinggang ramping mereka yang meliuk-liuk. Di tangan kedua wanita cantik itu, masing-masing memegang sepotong batu giok. Penguasa kota Fengyun menunjuk sepotong batu giok itu dan memperkenalkan, ini adalah seperangkat metode dan keterampilan sihir, yang semuanya telah mencapai tingkat rendah peringkat bumi. Di antara semuanya, metode sihir itu disebut seni ilahi angin dan api, dan keterampilan sihir itu disebut 13 pedang angin dan api. Itu berasal dari penguasa suci negara bagian Changsuan, penguasa suci angin dan api 1000 tahun yang lalu. Keduanya berasal dari sumber yang sama, saling melengkapi, dan sangat kuat. Harga awal adalah 50.000 batu ajaib tingkat menengah, dan penawaran dimulai sekarang. Kata-kata penguasa kota Fengyun itu langsung menarik perhatian banyak tamu. Metode dan keterampilan sihir tingkat bumi tingkat rendah tidak tersedia di mana-mana, bahkan di 3 negara bagian atas. Belum lagi, seni ilahi angin dan api dan 13 pedang angin dan api adalah satu set, yang dapat saling melengkapi. 80.000 batu ajaib tingkat menengah. Tuan muda ini akan menawarkan 100.000 batu ajaib tingkat menengah. 120.000 batu ajaib tingkat menengah. Setelah Tuan kota Fengyun selesai berbicara, banyak tamu mulai menawar. Setelah beberapa saat, harga seni ilahi angin dan api dan 13 pedang angin dan api dinaikkan menjadi 300.000 batu dewa kelas menengah, dan masih terus meningkat. 320.000, 340.000, 360.000. Pada akhirnya, tamu di kotak nomor 9 berhasil menawar seni ilahi angin dan api dan 13 pedang angin dan api dengan harga 550.000 batu dewa kelas menengah. Selanjutnya, silakan sambut item kedua, kata Tuan kota Fengyun. Seorang pria kekar, memegang pedang berat hitam, berjalan ke platform lelang. Penguasa kota Fengyun memperkenalkan, pedang api hitam naga gila adalah pedang dewa tingkat menengah tingkat 6. Pedang ini dibuat oleh seorang pemurni senjata terkenal.
Pedang ini tidak hanya menggunakan material dewa tingkat 6 yang berharga, tetapi juga menggabungkan pil naga dari naga dewa tingkat rendah tingkat 6. Pedang ini sangat kuat. Harga cadangannya adalah 50.000 batu dewa tingkat menengah. Lelang dimulai sekarang. Begitu suaranya jatuh, itu langsung menarik perhatian banyak master atribut api, yang mulai menawar. Master keluarga ini menawarkan 100.000 batu dewa tingkat menengah, 150.000 batu dewa tingkat menengah, 180.000 batu dewa tingkat menengah. Pedang ini yang aku inginkan. Segera, harga pedang tiran naga hitam melampaui 400.000 batu dewa tingkat menengah, dan masih terus meningkat. Pada akhirnya, setelah lebih dari 10 putaran penawaran, tamu di kotak Dizzy nomor 7 membeli pedang tiran naga hitam dengan harga 610.000 batu dewa tingkat menengah. Dari kualitas dua item lelang pertama, kita dapat melihat spesifikasi lelang kota Feng Yun ini. Hal ini membuat para tamu menantikan item lelang berikutnya. Penguasa kota Feng Yun menyerang saat besi masih panas dan segera mengundang item berikutnya untuk dilelang. Item ketiga adalah toples esensi darah dari Phoenix Ilahi tingkat tinggi kelas 6, Phoenix Ilahi yang membara, yang sangat bermanfaat bagi para kultivator atribut api. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah jam telah berlalu, dan lebih dari 50 harta telah dilelang. Setiap item dijual dengan harga yang sangat tinggi, dan tidak ada satupun yang dijual dengan harga rendah. Di antara semuanya, item dengan harga transaksi tertinggi dijual dengan harga tinggi yaitu 1,3 juta batu ilahi kelas menengah. Konferensi lelang kota Feng Yun memang merupakan acara akbar yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Toko-toko di kota memang telah menyumbangkan harta karun teratas. Sangat disayangkan bahwa item-item ini tidak menarik bagi Cukong. Dia tidak kekurangan metode ilahi, keterampilan ilahi, dan metode rahasia. Dia dapat memurnikan pil ilahi sendiri. Adapun artefak ilahi, ia memiliki artefak kehidupannya sendiri, yang dapat ditingkatkan saat tingkat kultivasinya meningkat. Yang saat ini kurang dimilikinya adalah warisan dari ahli pil ilahi tingkat tinggi dan ahli formasi ilahi, serta esensi darah dari kura-kura hitam ilahi tingkat lanjut tingkat 7. Sejauh ini, tidak satu pun dari ketiga jenis harta ini yang muncul. Tepat ketika Cukong merasa bosan, suara Ratu Kekacauan tiba-tiba terngiang di benaknya. Ambil cermin harta karun hitam dan putih. Cukong mendengar ini dan segera mengalihkan pandangannya ke meja lelang. Seorang wanita cantik dengan pakaian keren berjalan ke meja lelang sambil memegang cermin hitam dan putih. Penguasa kota Feng Yun memperkenalkan dengan keras, cermin ini disebut cermin perburuan harta karun terang dan gelap. Ini adalah harta karun rahasia yang dibuat oleh orang kuat Saint King Realm menggunakan beberapa jenis bahan alam dan harta karun yang berharga dan menggunakan metode rahasia. Ini khusus digunakan untuk mencari harta karun atribut terang dan gelap dan sangat langka. Tamu-tamu yang terhormat yang tertarik, jangan lewatkan. Harga cadangan adalah 200.000 batu ilahi tingkat menengah, dan penawaran dimulai sekarang. Setelah mendengar perkenalan dari penguasa kota Feng Yun, banyak tamu yang menunjukkan minat pada cermin perburuan harta karun terang dan gelap. Harta karun rahasia perburuan harta karun semacam ini sangat sulit untuk disempurnakan. Dan harta karun rahasia yang secara khusus mencari harta karun atribut terang dan gelap bahkan lebih sulit untuk disempurnakan. Begitu penguasa kota Feng Yun selesai berbicara, beberapa tamu mulai menawar. 230.000 batu dewa kelas menengah. 250.000 batu dewa kelas menengah. Saya akan menawar 280.000 batu dewa kelas menengah. Dalam sekejap mata, harga cermin harta karun terang dan gelap mencapai 700.000 batu dewa kelas menengah, dan harganya masih naik dengan cepat. Cukong tidak terburu-buru untuk berpartisipasi dalam penawaran, tetapi menunggu sampai harganya diumumkan menjadi 1 juta batu dewa kelas menengah, dan hanya 2 tamu yang tersisa di tempat itu untuk menawar sebelum dia berbicara. 1.200.000 batu dewa kelas menengah. Dia langsung menaikkan harga cermin harta karun terang dan gelap sebanyak 200.000 batu dewa kelas menengah, menunjukkan kekuatan finansialnya yang kuat. Salah satu penawar langsung ketakutan dengan momentum Cukong dan menyerah. Setelah ragu sejenak, penawar lain berteriak, "Saya akan menawar 1.200.000 batu dewa kelas menengah." 1.300.000 batu dewa kelas menengah. Cukong menawar lagi. Melihat ini, penawar lain tahu bahwa dia tidak dapat bersaing dengan Cukong, dan segera menyerah. Dengan cara ini,
Cukong menawar cermin pemburu harta karun terang dan gelap dengan harga 1,3 juta batu dewa kelas menengah. Meskipun harganya tidak murah, itu cukup untuk menarik perhatian Ratu Kekacauan, yang cukup untuk membuktikan nilainya. Lelang berlanjut. Saat harta karun dilelang satu per satu, konferensi dengan cepat memasuki babak kedua. Pada saat ini, seorang wanita cantik dengan sosok anggun berjalan ke panggung lelang sambil memegang slip giok. Penguasa kota Fengyun menunjuk ke slip giok dan memperkenalkan, slip giok ini disebut catatan penguasa pengobatan 4 simbol, yang ditulis oleh alkemis dewa teratas penguasa pengobatan 4 simbol di 3 negara bagian atas. Meskipun warisan alkimia dalam kepingan giok itu belum lengkap, tetap saja tidak masalah untuk berkultivasi hingga menjadi alkemis dewa tingkat tinggi kelas 6. Selain itu, jika kamu berhasil mengolah kepingan giok ini, kamu akan dianggap sebagai pewaris dari Dewa Pengobatan 4 Simbol. Kamu dapat memasuki dojo Dewa Pengobatan 4 Simbol dan bersaing untuk mendapatkan warisan yang lengkap. Perkataan Dewa Kota Fengyun itu langsung menarik perhatian banyak alkemis dewa. Di antara mereka adalah Cukong. Dewa Pengobatan 4 Simbol dulunya adalah salah satu alkemis dewa tingkat atas di 3 negara bagian atas, dan keterampilan alkimianya setinggi alkemis dewa tingkat rendah kelas 7 teratas. Meskipun warisan alkimia dalam kepingan giok di depannya belum lengkap, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima Cukong. Selama dia mengambil gambar kepingan giok itu dan berlatih dengan sukses, dia dapat pergi ke kuil Tao Dewa Pengobatan 4 Simbol dan merebut warisan yang lengkap. Harga cadangannya adalah 250.000 batu dewa tingkat menengah. Lelang dimulai sekarang. Begitu suara penguasa kota Fengyun jatuh, banyak alkemis dewa segera mulai menawar. 280.000 batu dewa kelas menengah, 300.000 batu dewa kelas menengah, 350.000 batu dewa kelas menengah. Segera, harga slip giok melonjak menjadi 800.000 batu dewa kelas menengah, dan terus meningkat. Setelah beberapa saat, harga slip giok mencapai 1,3 juta batu dewa kelas menengah. Saat ini, hanya ada beberapa orang yang berpartisipasi dalam penawaran. Melihat waktunya sudah tepat, Cukong langsung berkata, 1.500.000 batu dewa kelas menengah. Para tamu di kotak Tianzi nomor 6 berteriak, 1.550.000 batu dewa kelas menengah. Para tamu di kotak Tianzi nomor 10 ragu-ragu sejenak dan berkata, 1.580.000. Cukong tersenyum tipis dan berteriak lagi, 1.700.000 batu dewa kelas menengah. Para tamu di kotak Tianzi nomor 10 hanya diam dan menyerah. Tamu di dalam kotak Tianzi nomor 6 menggertakkan giginya dan terus menawar, 1.750.000 keping batu dewa kelas menengah. Namun, ketika Cukong meneriakkan harga 1.900.000 keping batu dewa kelas menengah, para tamu di dalam kotak Tianzi nomor 6 juga menyerah. Bagaimanapun, slip giok di meja lelang bukanlah warisan alkimia lengkap dari Tuan Pengobatan 4 Simbol. 1.900.000 keping batu dewa kelas menengah sudah sedikit melampaui nilainya. Tepat ketika Tuan Kota Fengyun hendak menjatuhkan palu dan mengumumkan bahwa Cukong telah memenangkan slip giok, sebuah suara dingin terdengar dari kotak Tianzi nomor 3. 2 juta keping batu dewa kelas menengah. Kotak Tianzi nomor 3 adalah kotak tempat Yuan Zilin berada, tetapi orang yang membuka tawaran saat ini bukanlah Yuan Zilin. Bersambung.